Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Bapak, nama saya Dr. Gigi Intasari Mahardika yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya Bapak silakan duduk. Saya akan melakukan pemeriksaan ekstra oral. Saya akan menggunakan masker, akan handscoon, akan alat pemeriksaan kepala dengan meminta pasien untuk duduk tegak dan diperiksa dari arah atas belakang. Mohon maaf Bapak, duduknya yang tegak ya Pak. Ya. Inspeksi dengan melihat bentuk kepala dan kesimetrisan. Bentuk kepalanya ini sudah pas dan kepalanya sudah simetris. Lalu melihat ada tidaknya lesi. Kita lihat tidak ada lesi. Dan melihat kebersihan dari rambut dan kulit kepala. Kulit kepala dan rambutnya sudah bersih. Jika rambutnya ini putih, maka pasien diduga mengalami anemia perniciosa. Tapi di sini Bapak rambutnya tidak putih. Jika mudah rontok dan merah, ini diduga pasien mengalami malnutrisi. Pemeriksaan palpasi dengan menekan kepala untuk melihat apakah ada tidaknya pembekakan pada kepala, apakah si rambut ini kuat atau mudah rontok dan rambutnya ini kuat. Pemeriksaan wajah dan profil wajah. Kita lihat dari depan. Saya akan melakukan inspeksi apakah ada atau tidaknya abnormalitas seperti asimetris atau pembengkakan, dan bisa kita lihat bahwa Bapak ini bentuknya simetris dan tidak adanya pembengkakan, bahwa bentuknya ini lonjong. Jadi Bapak untuk pemeriksaan wajah ini normal. Lalu untuk pemeriksaan profil wajah pun pasien normal. Pemeriksaan mata dengan meminta pasien untuk duduk tegak dan mata lurus ke depan. Mohon maaf Bapak untuk duduknya yang tegak ya Pak, dan matanya silakan melihat lurus ke depan. Inspeksi dari bentuk kesimetrisan alis mata, bulu mata, dan kelopak mata. Di sini bisa kita lihat bahwa alis mata, bulu mata, dan kelopak matanya sudah simetris. Melihat pergerakan bola mata Bapak apakah normal atau tidak dengan menggunakan kaca mulut. Pergerakannya normal. Menggunakan jari untuk melakukan meretraksi konjungtiva. Dilihat warnanya dari konjungtiva. Mohon maaf ya Bapak. Warna konjungtivanya pink dan tidak pucat. Jika pink normal, dan jika konjungtivanya itu pucat, maka diduga pasien mengalami anemia. Dari skleranya, apakah skleranya itu kuning atau putih? Dan jika skleranya kuning, maka pasien diduga mengalami ikterik. Pasien tidak menggunakan kacamata, tidak menggunakan lensa kontak, dan respon terhadap cahaya bagus. Melakukan pemeriksaan hidung. Pemeriksaan inspeksi dengan melihat hidung bagian eksternal. Dilihat dari bentuk ukuran, warna, dari kesimetrisannya. Lalu dilihat dari bentuk dan warna itu sudah simetris. Lalu dilihat dari hidung bagian internal, apakah ada kemerahan atau lesi, ataupun ada sumbatan atau tanda-tanda infeksi, dan kita lihat tidak ada. Palpasi dan perkusi. Pertama saya akan melakukan palpasi terlebih dahulu di bagian frontalis. Mohon maaf ya Bapak. Saya melakukan palpasi di bagian frontalis untuk melihat apakah ada rasa nyeri maupun pembengkakan. Apakah nyeri Pak? Tidak. Nah, tidak ada rasa nyeri dan tidak ada pembengkakan. Palpasi pada bagian maksila. Mohon maaf ya Pak. Dan di sini tidak adanya pembengkakan. Apakah nyeri Pak? Tidak sakit, tidak. Ya. Tidak nyeri dan tidak adanya pembengkakan. Dan perkusi dari bagian frontal dan maksila dari pasien. Mohon maaf ya Bapak. Pertama saya akan melakukan perkusi di frontal. Apakah nyeri Pak? Tidak. Tidak adanya pembengkakan. Lalu sebelah maksila sebelah kiri pasien. Apakah nyeri Pak? Tidak. Dan tidak adanya pembengkakan. Lalu sebelah kanan pasien. Apakah nyeri Pak? Tidak.
dan tidak adanya pembengkakan. Lalu saya akan menggunakan kaca mulut dan meminta pasien untuk menghembuskan nafas menggunakan hidung, lalu menarik nafas dan menghembuskan nafas menggunakan hidung dengan keadaan mulut tertutup. Kita letakkan kaca mulut di bawah hidung di depan. Silahkan tarik nafas, Pak. Hembuskan nafas dengan keadaan mulut tertutup, dan ternyata adanya kaca mulutnya mengembun, dan itu artinya pernafasan melalui hidung. Pemeriksaan telinga. Yang pertama kita lakukan inspeksi dari bentuk dan ukuran telinga, dari kesimetrisannya, dari integritas dan posisi telinga, serta kita lihat warna telinganya. Untuk warna telinganya sama dengan kulit lain, berarti ini normal. Terus tidak ada tanda-tanda infeksi, bentuk dan ukuran telinganya sudah simetris antara kanan dan kiri. Palpasi untuk mengetahui ada tidaknya nyeri. Pertama kita akan melakukan tekanan pada mastoideus. Apakah nyeri, Pak? Tidak. Berarti itu normal. Lalu untuk aurikulanya, apakah nyeri, Pak? Juga tidak. Berarti normal. Lalu yang terakhir di tragus, apakah ada nyeri, Pak? Tidak. Ya, berarti normal. Kiri dari pasien, kita tekan proses mastoideusnya, apakah ada nyeri, Pak? Tidak. Pada tragus, apakah ada nyeri, Pak? Tidak. Pada auricula, apakah ada nyeri? Tidak. Ya, berarti normal. Pemeriksaan bibir. Pemeriksaan inspeksi, kita lihat kesimetrisannya, mohon maaf ya Bapak. Kita lihat kesimetrisannya dan pigmentasi serta warnanya. Lalu kita lihat bentuknya, sudah simetris. Ada tidaknya bengkak, lalu ada tidaknya lesi dan tonus otot serta nyeri tekan. Pemeriksaan limfonodi. Yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan limfonodi submandibula, apakah ada tidaknya benjolan dengan melakukan palpasi. Mohon maaf ya Pak. Tidak ada benjolan. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan limfonodi submental, tepatnya di sini, untuk mengetahui apakah ada tidaknya benjolan. Tidak ada. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada limfonodi parotis. Apakah ada benjolan? Ternyata tidak ada. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan preaurikular, tepatnya di depan tragus. Tidak ada benjolan. Begitupun sebelah kiri, tidak ada benjolan. Lalu lanjut ke pemeriksaan limfonodi postaurikular. Tidak ada benjolan. Begitupun di sebelah kiri pasien. Tidak ada benjolan. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan osipital di belakang bagian tepat di bawah dari rambut pasien, perbatasan rambut pasien. Kita palpasi. Ternyata tidak ada benjolan. Kembali ke tempat semula, Pak. Selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan limfonodi cervical anterior. Di sini tepatnya. Bagian depan. Tidak ada benjolan. Begitupun sebelah kiri pasien. Tidak ada benjolan. Limfonodi cervical bagian posterior. Mohon maaf, menghadap ke sana. Tidak ada benjolan. Tidak ada benjolan. Limfonodi supraklavikula, yaitu di atas dari klavikula. Mohon maaf ya Pak. Di sini tidak ada benjolan. Pemeriksaan TMJ, yaitu temporomandibular joint. Inspeksi dengan mengamati kondilus dari pasien. Pertama kita inspeksi dari belakang pasien. Untuk dari belakang pasien ini kita harus searah jam 12 pada kondilus pasien. Ini dari belakang pasien, mohon maaf ya Pak. Lalu meminta pasien untuk membuka rahangnya, mohon dibuka Pak. Lalu tutup rahangnya. Kita amati apakah ada pergerakan yang berlebihan, dan di sini tidak ada pergerakan yang berlebihan. Dari depan pasien mengamati midline, rahang atas dan rahang bawah, lalu menyuruh pasien untuk membuka mulutnya. Mungkin dibuka Pak mulutnya. Ya, lalu kita amati pola pergerakannya.
Lalu mohon ditutup secara perlahan, Pak. Ya, kita amati pola pergerakannya. Apakah terdapat deflekasi atau deviasi? Nah, jika tidak terdapat berarti pasien normal.